Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com, pergerakan Cina di Natuna Utara membuat Indonesia waspada. Cina berkali-kali menerobos Natuna Utara milik Indonesia. Apa yang dilakukan Cina kemudian dibalas dengan tindakan keras Indonesia di Natuna Utara. Cina pernah merasakan bagaimana jadinya Indonesia bila menjaga kedaulatannya dengan keras. Indonesia menyiagakan kapal perang di Natuna Utara untuk menghajar nelayan Cina pada Juni 2016 lalu. Namun siapa sangka, sebagaimana yang dikutip oleh tim update pertahanan dari salah satu sumber berita yang berjudul, "Media Asing Peringatkan Cina, Jangan Ganggu Natuna Utara, karena Militer Indonesia Kuat." Benarkah yang diberitakan berita tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Insiden penyalahgunaan kekuatan Angkatan Laut Indonesia menembak nelayan Cina di perairan Kepulauan Natuna belum mereda. Indonesia menembaki kapal penangkap ikan Cina di Kepulauan Natuna Juni 2016 lalu pada pertengahan bulan ini, melukai satu nelayan Cina dan menahan 7 lainnya. Cina mengutuk penggunaan kekuatan secara tidak pandang bulu di Indonesia, jelas wodhanq.com pada 2016 lalu. Gangguan Cina sendiri di Natuna Utara berakibat buruk bagi Indonesia. Dalam hal ekonomi, Indonesia dirugikan oleh ulah Cina ini. Beijing mengklaim sekitar 80% dari ruang maritim di Laut Cina Selatan. Untuk Jakarta, wilayah yang membentang di utara Pulau Natuna termasuk dalam zona ekonomi eksklusif J, yang secara sah diakui oleh UNCLOS sebagai perairan Indonesia, di mana negara tersebut dapat melakukan eksplorasi sumber daya, tulis thenewsindianexpress.com pada 7 Januari 2022. Kerugian ekonomi yang dimaksud ialah investor asing tak mau mengebor minyak bumi di Natuna Utara bekerja sama dengan Indonesia. Terusnya gangguan kapal Cina terhadap kegiatan eksplorasi migas di peta Nendasland semakin memperumit upaya investasi industri migas di kawasan Asia Tenggara, menurut AMTI. Jika gangguan terhadap kapal Cina ini terus berlanjut dan meningkat di masa depan, mungkin tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Dilansir dari Defense Security Asia. Sementara itu militer Indonesia sudah siaga tinggi di Natuna Utara. Salah satunya memasang radar Vera NG yang mampu mendeteksi pesawat siluman macam J-20 Cina. Dilansir Zona Jakarta dari Era Aero, Pacific Surveillance ESM Tracker PET Vera NG adalah sistem pengawasan pasif tercanggih yang menggunakan prinsip Time Difference of Arrival TDW multilaterasi. Dengan prinsip itu, radar Vera NG bisa mendeteksi, melokalisasi hingga melakukan pelacakan terhadap target. Meski demikian Indonesia tak boleh memperburuk keadaan di Natuna. Sebab Indonesia harus merangkul Amerika Serikat dan Cina yang sedang berkonflik di Indo-Pasifik supaya akibatnya tak merembes ke Natuna Utara. Surya mengingatkan bahwa Indonesia tak bisa condong ke salah satunya. Setiap koalisi blok memiliki kepentingan pertahanan. Kita tidak bisa melakukannya sendiri dan ada mekanisme di ASEAN tetapi ASEAN sendiri bukan koalisi pertahanan, ucap Kerry. Intinya Indonesia hindari masalah dengan negara superpower dengan cara elegan. Kita jangan membuat kondisi di Natuna Utara jadi semakin buruk. Kita tidak akan menyebabkan masalah yang lebih parah dengan negara-negara superpower, bebernya. Kepulauan Natuna sendiri menjadi salah satu kunci pertahanan strategis Indonesia. Bila sampai asing mendudukinya, pihak lawan mampu melancarkan serangan ke Indonesia.
Wilayah maritim di sekitar Kepulauan Natuna juga termasuk lokasi-lokasi kunci pertahanan yang strategis, menjadikannya semakin penting dari sudut pandang Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau ini atau wilayah di sekitarnya, itu akan merusak posisi keamanan Indonesia dengan memberi pasukan Cina tempat yang dekat untuk melancarkan serangan terhadap Indonesia. Kedekatan pulau-pulau dengan Indonesia menghadirkan risiko keamanan yang signifikan untuk pertahanan negara Indonesia dan memungkinkan militer untuk memantau jalur perdagangan melalui wilayah tersebut, papar RaneNetwork.com pada 1 April 2022 lalu. Media Amerika Serikat itu juga memperingatkan bahwa Cina bisa saja menyerang ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Jauh sebelum rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, Amerika Serikat telah mengingatkan Indonesia soal ancaman pesawat pembom Cina. Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara Cina, tambahnya. Tapi Indonesia bisa membunuh pembom Cina tersebut bila hendak masuk ke Kalimantan. Syaratnya Indonesia harus mempunyai F-15 Eagle II yang ditempatkan di Natuna. Dengan jangkauan tempur 1.200 mil laut, F-15X bermesin ganda bisa terbang jauh ke Laut Cina Selatan. Dilengkapi dengan radar yang kuat dan sistem peperangan elektronik canggih, pesawat itu mampu mengatasi jet Cina seperti J-20, Su-35 dan Su-30. Dengan ruang senjata yang luas, F-15 in Indonesia dapat menargetkan kapal perang Cina, baterai rudal, dan pembom nuklir jarak jauh H-6, papar 1940vive.com.